Ya, baik. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, apa yang nanti akan teman-teman kerjakan ya, pada, 2 hari ke depan. Saya izin nanti kita akan 2 hari ya, hanya 2 hari untuk kali ini, hari Kamis dan hari Jumat. Karena hari Sabtunya saya harus, ada kegiatan yang lain yang bertabrakan dengan sesinya teman-teman, tetapi nanti saya minta satu hari sebelum, pelaksanaan stase kita akan ketemu lagi, biasanya di hari Minggu. Jadi saya minta tolong ini nanti teman-teman notice satu hari lagi di hari Minggu. Nah, 2 hari ini saya hanya akan mengajak teman-teman untuk review keseluruhan. Kalau H-1 nanti pada pelaksanaannya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan buku panduan praktek, ya. Seperti itu ya, kita kontrak ya teman-teman ya, supaya, efektif berjalannya. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan, ini nanti akan saya recording, semoga nanti saya bisa upload ke YouTube saya, sehingga nanti saya atau kalau ada teman-teman yang mau, record lagi juga silahkan, sehingga nanti saya bisa share, apa namanya, YouTube saya ke teman-teman recordingnya ya, semoga semoga berjalan lancar. Oke, baik. Apa yang akan teman-teman lakukan di, prastase 2 hari ini, maka di sini oke, terima kasih Mbak Imas, silakan. Dari mahasiswa menjadi calon leader ruangan ya, karena saya tidak pernah berharap teman-teman menjadi perawat pelaksana seterusnya. Ya, itu selalu harapan saya pada setiap mahasiswa. Oke, prastase ini sebagai fase pembekalan sebelum praktek klinik. Jadi waktunya terbatas sehingga strategi pembelajarannya efektif. Fokusnya bukan teori ya teman-teman, tapi siap praktek. Teori nanti silahkan dibuka, dibaca kembali. Dan diharapkan mahasiswa harus berpikir kritis, mampu analisis masalah, serta siap menjalankan peran manajerial. Buat teman-teman yang bisa merespon grup, boleh dibantu respon ya. Penjelasan saya barusan karena saya nggak bisa merespon WA. Barusan saya cek ada beberapa chat yang kesulitan masuk ya. Boleh nanti dibantu respon. Mbak Imas terima kasih boleh di-backup ya. Nanti saya juga akan mencoba untuk, upload ke YouTube. Nah, tujuan prastase ini apa? Teman-teman kalau ada yang mau recording lagi silakan nanti saya approve ya. Diharapkan mahasiswa mampu memahami alur praktek, kemudian nah ini yang sedikit berbeda. Menggunakan tools analisis. Jadi nanti diharapkan teman-teman buka lagi bukunya. Apa itu SWOT, apa itu POA, ya. Tolong dibuka lagi buat teman-teman yang mungkin belum terbiasa. Ini akan sedikit memusingkan, apalagi dengan 2 minggu ya. 2 minggu tuh sesuatu banget. Kecuali teman-teman dari kelas A yang reguler, kalian akan masuk 3 minggu. Jadi boleh nanti dibuatkan grupnya sendiri untuk stase manajemen supaya lebih mudah diskusinya. Kemudian melakukan komunikasi efektif SBAR. Saya yakin kalau teman-teman kelas RPL sudah terbiasa melakukan komunikasi ini. Kemudian menjalankan peran sebagai karu Katim serta perawat pemberi asuhan. Ini buat mahasiswa reguler ataupun buat teman-teman yang belum berada pada posisi tersebut. Insya Allah nanti akan ada di posisi tersebut ya. Saya juga di manajerial hanya memakan waktu 3 tahun ya, 3 tahun perawat pelaksana naik level di, ini kemudian sampai di fase itu 4 tahun lah, cukup lah ya, saya yakin teman-teman bisa kok. Kemudian siap implementasi di lahan praktek. Nah, desain prastasenya durasinya adalah 3 hari. 2 hari saya ambil di hari Kamis dan Jumat ini, tetapi presensi tetap akan saya lakukan 3 hari sampai ke hari Sabtu ya untuk kemudahan. Tetapi nanti untuk pelaksanaannya saya minta waktu. Tolong saya diingatkan oleh teman-teman SIPEM H-1 sebelum stasenya kita akan ketemu lagi. Biasanya di hari Ahad. Ya, hari Minggu biasanya. Jadi nanti metodenya adalah micro teaching, mini project, akan ada diskusi kelompok, kemudian role play serta pretest dan post test ya. Jadi nanti saya akan kirimkan pretestnya. Untuk desain pada hari ini, ya, prastase hari pertama kita akan fokus pada analisis dan problem solving. Kegiatannya nanti akan ada pretest, akan ada micro teaching mengenai planning, organizing, actuating, staffing, dan controlling atau POSAK. Nggak usah kaget kok, saya,
lancar banget ya karena ini keilmuan saya ya teman-teman ya. S2 saya di manajemen, jadi mau tidak mau saya memahami hal ini. Tapi saya yakin teman-teman itu sudah mulai terbiasa dengan SWOT analysis dan plan of action. Ya, apalagi kalau memang teman-teman masuk ke dalam persiapan atau tim akreditasi, saya yakin ini udah terbiasa banget. Kemudian nanti akan ada mini project, analisis kasus, dan quick sharing. Untuk quick sharing mungkin nanti saya berikan waktu besok ya, kita besok. Jadi nanti saya akan jelaskan. Kemudian nanti outputnya adalah draft masalah, SWOT, dan POA sederhana. Untuk mini project, mahasiswa nanti dibagi dalam kelompok kecil. Nah, ini yang harus saya diskusikan juga dengan teman-teman semuanya. Jadi memang ini akan sangat berbeda supaya memang nanti teman-teman tergambar. Mulai dari analisis masalah ruangan, SWOT yang ringkas, prioritas masalah serta rencana solusi atau POA. Jadi tujuannya adalah nanti teman-teman melatih cara berpikir manajerial. Di hari kedua, kita fokus kepada skill dan leadership. Jadi nanti di hari kedua, teman-teman akan paparan atau presentasi hasil diskusi hari ini. Jadi ini nanti akan menjawab beberapa teman-teman yang mereka masuk siang atau mungkin tidak bisa join Zoom ya. Supaya nanti teman-teman yang ada hari ini bisa berdiskusi. Kemudian hari kedua besok akan ada role play. Jadi memang agak speed nih ya, kita agak apa namanya, speednya benar-benar quick banget hari ini. Kemudian nanti akan ada feedback dan post test. Outputnya mahasiswa mencoba melakukan peran-peran yang ada. Di hari kedua besok, teman-teman akan melakukan simulasi pre-conference, handover menggunakan metode SBAR, ronde keperawatan, dan supervisi. Kasusnya, nah ini saya udah mulai masuk nih ya. Kasusnya nanti diambil dari kasus yang akan saya berikan pada hari ini. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan komunikasi, kepercayaan diri, dan leadership. Jadi, teman-teman, untuk prastase hari ini dan besok adalah teman-teman udah bisa membuat draft analisis masalah, serta draft POA sederhana. Teman-teman juga melakukan role play dan memahami alur praktek. Ini yang membuat saya mengatakan bahwa stase manajemen itu berbeda dengan stase-stase lainnya. Kenapa? Kalau di praktek yang lainnya, teman-teman membuat asuhan keperawatan individu, ya kan? Kemudian laporannya juga individu. Pada stase manajemen nanti akan ada individunya. Tapi nanti saya jelasinnya, tidak di 2 hari ini, biar teman-teman nggak pusing. 2 hari ini teman-teman adalah melakukan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini yang akan dilakukan nanti ketika praktek manajemen. Bisa diterima sampai di sini? Nyambung ya? Ya, Bu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Yulia untuk responnya. Jadi, jika hari ini kamu menjadi kepala ruangan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini yang menjadi mindset teman-teman pada hari ini sampai 2 hari ke depan dan pada saat nanti teman-teman melakukan praktek profesi manajemen keperawatan. Oke, bisa diterima? Sip ya? Oke, baik. Terima kasih. Ini nomor saya. Silakan disimpan. Nanti boleh menghubungi saya personal chat ataupun yang lainnya. Oke, nah apa yang akan teman-teman lakukan? Saya masuk dulu ke pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok ini harus saya sampaikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan bekerja di dalam kelompok. Oke, sudah muncul ya. Saya masuk di kelas A terlebih dahulu. Ini sekaligus saya isi presensi ya supaya nyambung. Amelia Damayanti, Mutiara, Nilam, dan Salsa ada yang sudah hadir saat ini? Amelia ada? Hadir Ibu. Oke, Salsa ada ya. Mutiara? Hadir, Ibu. Oke, Nilam ada ya? Hadir Ibu. Baik, ini nanti kalian jadi satu kelompok ya, Neng. Oke, kemudian untuk teman-teman yang di Ridwan Mau Reksa, ini nanti menjadi satu kelompok. Siapa PIC-nya di sini atau siapa kontak personnya? Mbak Ita?
Boleh? Jadi kalau ada apa-apa nanti saya menghubungi Mbak Ita. Iya siap Bu. Boleh ya Mbak? Baik. Untuk ini nanti siapa? Boleh ya. Ini nanti salah satu. Sebentar. Baik, ini nanti boleh dibantu teman-teman yang di Ridwan dibagi menjadi dua tim ya. Silakan nanti diatur saja dibagi menjadi 2 tim. Seperti itu. Jadi nanti ini terbagi menjadi shift pagi dan shift sore. Boleh nanti dikabari ke saya Mbak untuk daftar Yang di namanya. Ridwan ya Bu? Betul, iya. Yang di Ridwan yang RPL-nya atau yang regulernya Bu? RPL-nya aja Mbak. Oh iya siap. Kita Reguler jangan digabung. ada 8 jadi 2 Iya, kelompok ya Bu? iya betul. Shift pagi dan shift sore ya Mbak. Iya siap. Baik, kemudian ini teman-teman boleh nanti diperhatikan untuk Mbak Amelia Agustina dari Puskesmas Cikondang. Cikondang tuh daerah mana ya Mbak? Cianjur, Bu. Waduh, Cianjur, meninjau pisan. Iya, jauh pisan, Bu. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, Cianjur ya. Iya, betul. Mbak Askia ada? Baik, kalau tidak ada, ini nanti sebentar ya. Ini saya bagi menjadi kelompok yang kedua. Nih ya. Nah, ini Apa nih? nanti teman-teman di kelas B dan di kelas C boleh diperhatikan ya. Nggak apa-apa, ini nanti kita berbeda. Ya, kita berbeda tidak apa-apa. Artinya memang gini, ada yang perkuliahannya secara online, bimbingannya secara online, dan ada yang secara offline. Kemudian yang berikutnya, ini Mbak Amelia Agustina, Cikondang, Cianjur ya. Betul, Bu. Kemudian, ya baik, ini nanti ada Askia, Afriayani ada? Oke, belum ya. Asep Muhammad Suryadiansyah, Abdul Aziz, Asri Amanah. Hadir, Bu. Oke, Asri. ada ya. Baik. Mbak Asri Berarti sama satu Mbak ya, Bu? Yesi satu, Kang Abdul Aziz. Oke. Mbak Asri sama Mbak Yesi satu kelompok? Iya, Bu. Biasanya satu kelompok. Oke, Karena satu satu rumah kelompok, sakit, Bu. satu rumah sakit ya. Baik. Saran saya adalah ini dibagi menjadi 2 shift tetap ya. Nggak apa-apa, ada yang online nggak apa-apa. Tapi nanti untuk pengambilan data, Mbak Asri sama Mbak Yesi di satu rumah sakit, satu ruangan nggak? Halo, cek-cek. Mbak Iya, Asri, Bu. satu ruangan? Iya, betul, Bu. Oke, cakep. Berarti nanti untuk setting ruangannya adalah ini ya, ambil di ruangannya Mbak Asri sama Mbak Yesi. Tolong dicatat aja dulu. Nanti saya jelasinnya di saat eh H-1 ya. Jadi nanti tolong diingat ya. Ini saya ambil ininya ya. Sip. Oke. Baik, Bu. Eh Salsa kemarin tuh kamu di ruang apa ya, Neng? Kalian? Saya lupa, woi. Karena ini ruangannya Mbak Ita ruang apa nanti ya untuk praktek saya belum kasih tahu ya. Ini soalnya 2 ruangan yang berbeda. Ruang lavender kayaknya Bu kalau nggak salah. Lavender ya, baik. Lavender sama mau, Bu. Sama apa? Soka. Asoka. Oke, baik. Ini satu kelompok ya. Kemudian yang satu kelompok ini di Mbak Asri atau Mbak Yesi ruangannya ruangan apa ya? Nama ruangannya, Mbak? Nama ruangannya ruangan cendana, Ibu. Baik, saya tulis ya di Internis. sini. Ya, Iya. nanti boleh dibantu, nanti saya akan jelaskan. Terus tambah dengan si kakak ini. Kakak yang dari Papua, Kak Taufik ya. Ini nanti boleh dimasukkan ke ruang cendana bersama dengan Kak Amelia, Kak Asri, Kak Mulyani.
Kemudian masih di kelas A, ini nanti ya, saya sudah dapat amanah dari Prodi. Nanti untuk layout atau setting ruangannya kita menggunakan di Rumah Sakit Kartika Husada. Walaupun teman-teman di sini ada yang di RSUD Budi Asih, tetapi untuk latar prakteknya itu adalah di Rumah Sakit Kartika Husada. Ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya, tidak hari ini, biar teman-teman nggak pusing. Saya hanya buat pembagiannya aja. Ini nanti saya kirimkan. Kemudian saya masuk ke kelas B. Biar cepet ya, kasihan teman-teman yang ini. Untuk Puskesmas Picung, Panimbang, Menes, Menes apa Menes nih? Deket nggak? Menes jauh, Bu. Oh Dekat, jauh. Bu, Oh, dekat. ada yang bilang deket, ada yang bilang jauh. Yang benar yang mana tuh Jauh Kang Menes Teteh? mah, Bu, sama Panimbang. Ke Picung ya jauh kan? Oh jauh. Perdana Sigelis dekat tuh, Bu. Kalau dengan ini Pandanwangi, Mandalawangi, Pandanwangi, Bu. bukan Oh, Pandanwangi, Bu. Mandalawangi, Bu. Mandawangi. Picung dengan Bojong, Bu, deketnya, Bu. Nah, iya. Mana? Oh ini, oke. Nggak apa-apa, gini aja ya, biar lebih mudah. Biar lebih mudah. Biasanya ini satu kelompok gitu. Biasanya satu kelompok Mandalawangi, Bu, ikut ke ini apa namanya ke Menes, Mandawangi ikut ke Menes, Menes. sama Picung, Oke, ini ke Sama Bojong, bawah Bu. sama Bojong, Bu. sama Picung, sama Bojong. Menes sama siapa? Menes biasa ikut kalau di Aulia tuh masih ikut ke itu, Bu, bareng, Bu. Ke Aulia Gabung itu, Bu. sama Enggak, Aulia. kalau sekiranya prakteknya di rumah sakit Aulia biasanya Menes tuh, Picung, Mandalawangi, Bojong, Bu. Oh, oke. Kalau secara deket, Deket, semuanya sih jauh, Bu, oh tapi jauh. ya Ya Mas udah, nggak apa-apa. Ada yang rawat inap? Yang rawat inap yang mana? rawat inap Mes puskesmas rawat nggak ada inap, ya? Bu. Menes. Oh, Menes. Menes rawat Panimbang, inap. Bu. Panimbang Panimbang. rawat inap. Oke, baik. Panimbang rawat inap ya. Kemudian Cigelis Pandeglang jauh. Paling jauh, Bu, pojok tuh, Bu. Oke, nggak apa-apa kita bawa aja ya. Terus Perdana, Mbak ini Perdana, Dekat Panimbang, Bu. Perdana Panimbang tuh, Bu. Dekat Cigelis ya. Ya. Perdana Sama Sumur. Panimbang. Satu arah itu, Bu. Perdana Panimbang ya. Perdana Panimbang, Cigelis, Sumur itu, Bu. Cigelis sama Sumur. Cigelis, Sumur, Panimbang itu. Satu itu. Sama Perdana itu, Bu. Satu wilayah. Oh, oke. Jadi Sumur, Cigelis. Cigelis, Perdana, satu wilayah. Oke. Sini ya. Gini ya. Betul? Iya, Bu. Oke, baik. Picung, Mandawangi, Bojong. Itu Gini. Panimbang juga, Bu, sama Perdana kayaknya Panimbang ya, dekatnya ya. Panimbang dekat Perdana sama Cigelis, Bu. Oke, baik. Gini ya. Iya, Bu. Siap. Aulia lebih dekat ke Menes Aulia ke Menes, atau Bu. Menes. Dekat sama Aulia. Menes, Bu, ya. Aulia ke Menes ya. Ya, jadi nanti ini bisa untuk diskusinya gitu maksud saya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Oh, oke. Baik, ini karena hanya untuk sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 14. Oke. Untuk teman-teman ini saya harus pindahkan ke bareng. Nggak apa-apa untuk diskusinya aja ya. Jadi nanti yang dari RSUD Aulia bergabung dengan UPTD Puskesmas. Tapi Picung ada rawat inap nggak?
Nggak ada ya? Enggak, Bu. Oke. Ya udah nggak apa-apa deh. Ini nggak ada rawat inap semua nih ya, yang ini ya. Betul? Yang saya Ada highlight. sumur Bu, rawat inap sumur. Oh, sumur aja sendiri ya. Ya. Baik. Tapi sumur jauh Kang ke yang saya. Jauh banget Bu, sumur mah Bu. Oke, nggak Pojok. apa-apa. Iya, heeh. Ya takut suruh praktek ke ini kejauhan. Enggak. Tenang, saya punya teknik yang lain ya. Jadi Sieun amat Pak Ari. Iya nih, karunya Bu, listriknya intimidasi ke nih. Mandalawangi doang karunya. Oke, sip. Jadi teman-teman boleh seperti ini ya. Untuk ada Mbak Ica sama Kak Zaki. Cek. Yang dari Rumah Sakit Polri, Ica Permata Haris, Zaki. Oke, belum bergabung mungkin ya. Yang dari Aji Darmo ada? Ada Bu. Ada, Bu. Baik. Ada Ya, Bu, hadir. Iya. Terima kasih Teteh. Nanti yang dari Rumah Sakit Polri boleh diajak gabung ya. Oh, boleh. Ya, baik. Kemudian Bu Imas ajak Bu Imas. Kemudian hayu atuh ini udah jam 2:02. Nanti yang Puskesmas Panimbang, Menes, Pandeglang, Aulia jadi satu ya. Tolong Baik, Bu. disimak. Kemudian ini Picung, Mandawangi, Bojong, Sumur, Cigelis, Perdana jadi satu. Ya, supaya ini lebih gampang nanti. Oke, baik. Kelas B sudah deal? Karena ini macam-macam banget. Deal Bu. Oke, baik ya. Sekarang saya masuk ke kelas C. Teman-teman kelas C. Ini luar biasa sekali. Wah, Mbak Arineka sama Mbak Yunita udah ini aja. Udah semester 2 ya. Oke, ini saya cek dulu. Puskesmas Benda Kota Tangerang, Jalan Emas, Jambe, Sepatan, Sukadiri, ada yang punya rawat inap? Sepatan Bu. Sepatan, alhamdulillah baik. Ini satu kelompok ya, Kang? Baik Bu. Satu kelompok dan nanti mengambilnya adalah PKM Sepatan. Ya, kita ambil latar belakang untuk prakteknya. Oke. Kemudian ini ada 8 orang. Oke, cukup, tidak apa-apa. Ini nanti Mbak Arineka, Mbak Yunita, Mbak Yasmin ada? Ada, Mbak Arineka. Yunita? Yasmin? Oke. Lisa Isdianto? Hadir, Bu. Oke, Sekar Indar Dewi? Ada, Bu. Oke, baik. Saya tanya, di klinik Pratama Miracle Bogasari berarti pasiennya rawat jalan ya? Betul? Betul, Bu. Ya, di sana biasanya yang datang ke klinik itu siapa? Karyawan, Bu. Oh, karyawan semua ya. Baik. Ini saran saya, walaupun nggak apa-apa deh. Tapi walaupun nggak ada ya, tapi ini lebih variasinya lebih banyak. Jadi nanti untuk latar belakang ininya klinik Siliwangi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini nanti dijadikan satu. Nanti saya akan kirimkan
melalui untuk perwakilan kelas C, siapa yang saya bisa kontak si pennya? Kelas C. Oh, Mbak Sri ya? Saya Bu, Sri Bayani, Bu. Oh iya, oke. Mbak Sri saya udah ada nomornya, maaf. Siap. Oke, terima kasih. Untuk kelas B, si pennya siapa? Bu Siti Badriah, Bu. Bu Siti Badriah. Nomor teleponnya? Atau nanti boleh kontak saya ya, Kang? Baik, Bu, nanti saya bilang. Ya, baik. Terima kasih. Untuk kelas A, maaf. Sebentar. Sebelum saya masuk ke kelas A. Di sini tadi sumur doang ya yang pakai rawat inap. Nanti tapi repot kita ambil UPT Puskesmas Picung ya untuk tempatnya. Karena teman-temannya lebih banyak di Picung, nanti kita ambil di sana. Kemudian yang ini kita gunakan tadi Menes ya yang ada rawat inap ya. Aulia juga ada, Bu. Aulia juga RSUD. ya, Bu. Kalau Aulia iyalah, namanya juga rumah sakit. Puskesmas kita ambil ini ya. Kita ambil latarnya RSUD Aulia Pandeglang untuk tempat prakteknya. Kemudian yang ini kita gunakan latarnya adalah RSUD Aji Darmo ya. Oke, siap. Kemudian yang kelas A, ininya siapa sih pennya, maaf? Ada kelas A si pennya, maaf. Si pen kelas A. Belum ada. Si pen kelas A belum ada. Izin Bu, dari kelas A belum ada sepertinya. Oh gitu. Terus mau nunjuk siapa, Kang? Nanti saya japri boleh Bu? Boleh. Nanti Siap, suruh Bu. hubungin saya ya. Iya siap Bu, Ya, terima baik. kasih. Karena ini nanti saya harus berikan ini supaya teman-teman tahu, oh oke, saya sekelompok dengan siapa gitu. Baik. Nah, teman-teman, sekarang saya akan masuk ke diskusi kelompok. Ya, apa nanti yang akan teman-teman lakukan ya? Ini yang akan didiskusikan. Jadi kasus hari ini kita disko dulu ya, alias diskusi kelompok. Nanti teman-teman saya akan berikan satu kasus nyata, teman-teman boleh kembangkan ya sedemikian rupa. Outputnya adalah menyusun plan of action atau menyusun solusi sederhana. Apa yang akan teman-teman lakukan setelah ini kita masuk ke dalam grup ya. Jadi artinya saya berikan waktu sampai besok. Jadi setelah ini boleh membuat WhatsApp grup silahkan ya untuk kelompok. Kemudian nanti didiskusikan. Kasusnya adalah di sebuah ruang rawat inap dengan kapasitas 30 tempat tidur terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut. Ibu mohon izin. Ya, kenapa Mbak? Diizinkan, kenapa? Suaranya kecil, Ibu. Oh, Punten. suaranya kecil. Yang lain, apakah suara saya kecil? Kedengeran Bu. Kedengeran Bu jelas. Mbak Yuliana, coba digede. Nah, ini udah gede ini, Bu. Oke ya, baik. Jadi di sini ada beberapa permasalahan. Apa permasalahannya? Handover sering dilakukan terburu-buru dan tidak menggunakan metode S-bar. Yang kedua, dokumentasi keperawatan tidak lengkap pada beberapa pasien. Pembagian beban kerja perawat tidak merata. Ronde keperawatan jarang dilakukan. Komunikasi antar perawat kurang efektif. Kepala ruangan menyampaikan bahwa kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan belum ada perbaikan yang signifikan.
Apa yang akan teman-teman lakukan? Setiap kelompok, ya, setiap kelompok diminta untuk identifikasi masalah utama. Ya, masalah utama. Satu aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Mana yang menurut teman-teman menjadi masalah utama dari yang ini kasusnya. Ya, kan ini masalahnya banyak banget nih, ya, ada 5 masalahnya. Mana satu yang menjadi masalah utama? Kemudian buat SWOT ringkas. Jadi teman-teman membuat strength-nya, weaknesses-nya apa, opportunity-nya apa, dan threat-nya atau ancamannya itu apa. Boleh dikembangkan dari imajinasinya teman-teman. Saran saya buat dalam bentuk Google Slide. Ya, langsung. Jadi dalam kelompok silahkan bagi Google Slide. Kemudian nanti siapa yang mengerjakan strength-nya, siapa yang mengerjakan weakness-nya, siapa yang mengerjakan opportunity-nya, dan siapa yang mengerjakan threat-nya. Tapi sebelum itu teman-teman boleh membuat identifikasi dulu masalah utamanya. Misal, nih ya, handover sering dilakukan terburu-buru. Ya, apa masalahnya? Apakah karena mungkin jam kedatangannya perawat sering datang mepet waktunya, kemudian jumlah pasiennya banyak, ya, kemudian handover belum menggunakan metode SBAR, misal, ya kan? Kemudian, apalagi dokumentasi keperawatan tidak lengkap pada beberapa pasien. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat, oh mungkin karena tidak ada daftar checklistnya. Apa saja kelengkapannya? SOP-nya sudah ada atau belum? Kemudian, adakah audit dokumentasi dilakukan secara berkala? Bagaimana dengan peran kepala ruangan? Apakah melakukan pengontrolan atau tidak? Sama, di handover juga sama seperti itu. Kemudian pembagian beban kerja, misalnya, ya, tuh belibet deh. Pembagian beban kerja perawat tidak merata. Misal, di situ ternyata rata-rata perawatnya adalah junior, baru 1 bulan, atau bahkan yang satunya lagi ketuaan, sudah lebih dari 5 tahun. Artinya memang tidak ada jenjang yang jelas di ruangan tersebut. Ya, kemudian juga proporsinya yang tidak sesuai. Misalnya perawatnya 5, pasiennya ada 50, misal ya. Nah, itu salah satu contoh. Itu bisa dijadikan sebagai masalah di pembagian beban kerja. Kemudian ronde keperawatan jarang dilakukan. Nah, apa misalnya di ronde keperawatan? Ronde keperawatan itu kan artinya memang teman-teman melakukan analisis asuhan keperawatan pada satu pasien yang memang menjadi perhatian. Oke, bagaimana nih? Ternyata di ronde keperawatan ini teman-teman tidak ada yang paham ronde keperawatan tuh apa sih, Bu? Kita nggak pernah belajar. Begitu dilihat, sebagian besar ternyata D3 perawat. Mereka nggak tahu tuh ronde keperawatan, nggak paham bagaimana harus menganalisisnya, gitu. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian, tidak ada SOP ronde keperawatan. Itu salah satu contoh lainnya. Jadi, dari sini teman-teman boleh melakukan rekayasa-rekayasa skenario supaya memang teman-teman kebayang, oh ternyata ini yang harus saya explore. Jadi ambilnya satu aja, ya. Kemudian komunikasi antar perawat kurang efektif. Misalnya, ya. Ternyata di sana memang asesmen tidak ada handover. Kemudian tidak ada buku CPPT-nya tidak diisi secara baik atau secara terstruktur gitu ya. Nah, itu nanti yang kita bisa selesaikan bersama-sama. Jadi, silahkan di dalam satu ruangan, dalam satu kelas, misalnya kalau bisa berbeda-beda itu lebih baik permasalahannya. Tapi kalau ternyata sama, tidak apa-apa. Tapi usahakan datanya berbeda. Nah, baru nanti dari sini teman-teman buat
strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, dan threat-nya. Oke, baru nanti kita tentukan mana yang menjadi prioritas masalahnya. Dan untuk prioritas masalah nggak usah deh, karena saya minta teman-teman hanya cari satu ya. Yang poin 3 di skip aja. Di skip aja, jadi poin 3 di skip, baru teman-teman membuat rencana solusi. Apa plan of action-nya? Masalahnya apa? Satu aja. Ya, jadi kita mengerucut ya teman-teman, satu aja. Masalahnya apa? Kemudian tujuannya, tujuan dari perencanaan itu apa? Dan apa kegiatan yang akan teman-teman lakukan? Kemudian output-nya apa? Nanti dipersiapkan. Ini yang nanti akan teman-teman buat lembar kerja mini project pada hari ini. Bentuknya akan seperti ini. Poin 3 nggak ada. Sekali lagi poin 3 dihapus. Jadi masalah utamanya teman-teman ambil satu masalah dari skenario. Kemudian nanti dikembangkan berdasarkan identifikasi masalahnya dulu. Apa yang kira-kira penyebab masalah itu? Teman-teman boleh rekayasa skenario. Baru nanti dikelompokkan ke dalam strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Seperti itu. Baru kita buat solusinya. Jadi nanti teman-teman akan buat seperti ini. Ya, boleh di dalam PowerPoint, boleh di dalam Word, tidak masalah. Jadi kita hari ini sistemnya adalah diskusi untuk paparan hasil. Nanti boleh dilakukan besok. Seperti itu. Jadi tidak harus hari ini. Ya. Oke, itu mungkin yang saya bisa paparkan. Bingung? Pasti bingung ya. Atau sudah paham? Saya sendiri masih bingung sih, Bu. Oh, masih bingung. Oke, saya ulang ya. Saya ulang ya sekali lagi ya. Hari ini teman-teman saran saya, silahkan membuat WhatsApp group sesuai dengan grupnya. Saya kirim deh ke ini. Ibu, mohon izin, suaranya kurang kenceng. Oh, Teh Eva, kayaknya tadi Teh Eva sama Mbak Yuliana. Teman-teman yang lain jelas soalnya. Coba dicek dulu sinyalnya atau mikrofon. Enggak, putus-putus, Bu. Tadi jelas, sekarang juga kecil. Sekarang putus-putus. Iya. Soalnya di Lancar sini, kok, Bu. iya, sinyal saya bagus. Lancar, Bu. Di saya lancar, Bu. Iya, Jelas. baik, iya, sinyal saya bagus soalnya ya. Di saya lancar, Bu. Baik, terima kasih. Sebentar ya, saya stop dulu. Saya kirim pembagian kelompoknya dulu ya, teman-teman ya. Bentar. Oke, ini saya kirimkan ke chat Zoom supaya nanti teman-teman bisa tarik dulu. Ups, maaf. File, oke. Oke. File pembagian kelompok sudah saya kirimkan. Silakan ditarik ya. Kemudian saya akan kirimkan apa yang akan kita kerjakan 2 hari ini. Bentar ya. Ini penjelasan frastase. Oke, kemudian saya akan kirimkan skenario role play. Kok skenario role play? Maaf. Bukan. Bahan diskusi ya. Mini project.
Ini nanti untuk yang hari kedua. Hari pertama, maaf. Hari ini dipresentasikannya besok. Saya ulang ya, teman-teman ya. Sekali lagi, bagi yang menyimak dan paham boleh nanti sharing dengan teman-temannya. Karena praktek profesi manajemen keperawatan itu berbeda dengan praktek stase-stase lainnya, di mana nanti teman-teman akan melakukan seperti yang kita lakukan 2 hari ini. Jadi teman-teman pastinya nanti akan melakukan pengkajian dulu nih di ruangan ya, melakukan pengkajian di ruangan. Nanti semuanya akan ada, acuannya akan ada. Saya akan berikan semua apa yang akan teman-teman lakukan di ruangan, tools untuk interview, kemudian juga lembar untuk survei kalau seandainya memerlukan untuk instrumen survei itu juga boleh, karena yang namanya pengumpulan data itu teman-teman harus recall lagi. Pengumpulan data itu selain kita melakukan melalui pemeriksaan fisik, kita juga bisa melakukan melalui anamnesis. Kalau di dalam stase yang memang dia core kompetensinya adalah skill. Nah, kalau di praktek profesi manajemen keperawatan, mau tidak mau teman-teman harus melakukan analisa kajian situasi ruangan itu melalui interview ataupun observasi ataupun melalui penyebaran kuesioner ya. Jadi gambarannya adalah seperti itu. Nah, saya saat ini tidak menjelaskan dulu ke teman-teman berkaitan dengan format-format yang akan dipergunakan. Format-format yang akan dipergunakan baru akan saya berikan H-1. H-1. Jadi tolong untuk H-1 stase kita akan ketemu lagi dan tolong nanti kecil lagi, Mbak. Ini saya udah pakai ini atau saya nggak Udah pakai jelas, headset? Bu. Udah jelas. Oh, Jelas, jelas. Bu. Baik. Ya, jadi nanti teman-teman H-1 sebelum stase tolong nanti mengingatkan saya dan akan saya jelaskan keseluruhannya ya. Tapi yang kita lakukan nanti akan seperti ini. Jadi teman-teman nanti di dalam kelompok itu akan melakukan pengkajian dulu. Melakukan pengkajian. Apa nih yang akan ditemukan? Yang ditemukan itu bukan lagi masalahnya adalah gangguan rasa nyaman, nyeri, bukan itu. Tapi apa yang akan ditemukan? Yang akan ditemukan adalah ini. Nih, ternyata handover-nya sering dilakukan terburu-buru dan tidak menggunakan metode SBAR. Ternyata dokumentasi keperawatan tidak lengkap. Ternyata pembagian beban kerja tidak merata. Ternyata ronde keperawatan jarang dilakukan. Ternyata komunikasi antar perawat kurang efektif. Oke, nyambung sampai di sini ya. Satu-satu ya saya jelasin. Oke. Temuan Nyambung. ini yang nanti akan teman-teman dapatkan. Jadi bukan lagi gangguan rasa nyaman nyeri, bukan lagi ketidakefektifan pola nafas, kemudian bukan lagi produksi sputum, bukan itu. Yang teman-teman harus temukan adalah ini, contoh kasus di ruangan. Nah, hari ini saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi di dalam kelompok kecil. Apa yang akan dilakukan? Teman-teman boleh pilih salah satu. Kan tadi pembagian kelompoknya udah ya. Saran saya, satu kelas mengambil kelompok yang berbeda-beda. Atau sebentar, saya tentukan aja ya, biar kita punya variasi yang berbeda. Saya buka dulu, biar nggak bingung. Sebentar, saya buka dulu. Untuk kelompok Asoka reguler, ya, untuk kelompok Asoka reguler, silahkan ambil handover sering dilakukan terburu-buru dan tidak menggunakan metode SBAR. Sudah? Salsa? Untuk kelompok lavender, Ridwan Meureksa, Mbak Ita, dan kawan-kawan, silahkan ambil dokumentasi keperawatan tidak lengkap pada beberapa pasien. Ya. Kemudian untuk kelompok
ruang cendana Rumah Sakit Graha Permata Ibu itu ada Mbak Amelia, Mbak Asri, dan kawan-kawan. Silahkan ambil. Pembagian beban kerja perawat tidak merata. Oke, sudah ya. Kemudian di Rumah Sakit Kartika Husada ini ada Kak Joshua Limbong, Kak Nur Indang, dan kawan-kawan. Silahkan ambil permasalahan ronde keperawatan jarang dilakukan. Deal ya, boleh disimak. Untuk kelompok kelas A, saya masuk ke kelas B. Di kelas B ini ada 3 kelompok. Kelas B untuk teman-teman dari RSUD Aji Darmo dan Rumah Sakit Polri. Ini ada Teh Yuli dan kawan-kawan. Silahkan ambil komunikasi antar perawat kurang efektif. Ini ya Teh, boleh dicatat. Kemudian, ya terima kasih responnya. Untuk UPT Puskesmas Panimbang, Menes, dan Aulia Pandeglang, ini ada Kang Seprudin dan kawan-kawan. Silahkan ambil handover sering dilakukan terburu-buru. Oke. Dan tidak menggunakan metode S-bar. Untuk kelompok Puskesmas Picung, Mandawangi, Bojong, Sumur, Cigelis, Perdana, silahkan ambil dokumentasi keperawatan tidak lengkap pada beberapa pasien. Sip ya. Saya masuk ke kelas C. Di kelas C untuk Kak Lisa Isdianto dan kawan-kawan. Jadi Klinik Pratama Miracle Bogasari, Klinik Sentra Keluarga, Rumah Sakit saya nggak tahu nih ya, RSDHK Sukabumi. Kemudian Klinik Mitra Medika dan FKTP Klinik Siliwangi. Silahkan ambil tadi sampai apa ya? Pembagian beban kerja. Punten. Baru Kelas sampai dokumentasi, Bu. dokumentasi ya, Picung ya? Picung dokumentasi. Oke, berarti makasih Mbak. Pembagian beban kerja perawat tidak merata. Boleh dicatat ya. Kemudian untuk kelas C yang di Puskesmas Benda Kota Tangerang, Jalan Emas, dan Jambe Sepatan Sukadiri, ini boleh ambilnya ronde keperawatan. Oh, jangan. Karena di sana ambil komunikasi antar perawat kurang efektif. Seperti itu ya. Oke, baik. Ini sudah komunikasi perawat kurang efektif biar saya nggak lupa. Ya, baik. Nah, nanti apa yang teman-teman lakukan? Yang teman-teman akan lakukan adalah teman-teman buat masalah tadi sebagai masalah utama. Terus buat skenario dalam artian kira-kira apa ya data yang mungkin muncul dari permasalahan itu. Itu yang kedua ya. Baru yang ketiga, teman-teman membuat data tadi ke dalam tabel SWOT analisis. Mana yang masuk ke strength-nya, mana yang masuk ke weaknesses-nya, mana yang masuk ke opportunities-nya, dan mana yang masuk ke threat. Ya, mana yang menjadi kekuatan, mana yang jadi kelemahan. Jadi nggak apa-apa, dibuat aja dulu. Ya, seperti itu. Kemudian nanti teman-teman tentu ini nggak di skip ya. Baru nanti dari situ teman-teman akan membuat plan of action-nya apa. Ya, apa kira-kira rencananya yang akan dilakukan dari permasalahan tersebut. Ya, masalahnya apa? Tadi masalahnya udah jelas, saya tentukannya satu aja biar teman-teman nggak pusing. Nah, nanti di dalam berpraktek pun mungkin teman-teman akan temukan nih banyak sekali masalah. Mohon maaf. Stase manajemen itu kalau kemarin saya bilang sama ketika saya kontrak program di Rumah Sakit Ridwan Mereksa, saya bilang stase manajemen itu adalah stase yang paling nggak enak. Karena apa? Karena nanti teman-teman akan menggali masalah. Jadi teman-teman itu cari masalah gitu. Jadi emang stase manajemen itu kadang mohon maaf ya, itu adalah membuka luka atau borok sendiri.
Nah, saran saya enggak apa-apa, ini tidak akan keluar dari stase manajemen. Justru nanti akan menjadi pembelajaran baik ke depannya. Ya, dibuka aja, disampaikan aja permasalahannya ini gitu. Yang sebelumnya juga saya lakukan secara online seperti ini. Ya, oke, punten ya Teh, saya mute ya. Nah, nanti teman-teman akan buat lembar kerjanya adalah seperti ini. Masalah utamanya apa? SWOT-nya seperti apa? Prioritas masalahnya di skip, ya, dihapus. Kemudian rencana solusi atau POA-nya nanti dibuat. Ini buat dalam bentuk tabel ya, untuk yang rencana solusi. Dibuat dalam bentuk tabel, kemudian yang ini boleh dalam bentuk tabel. Seperti itu. Saran saya, gunakan tabel untuk mempermudah kerja. Ya, jadi boleh menggunakan Google Slide, boleh menggunakan Google Doc, boleh menggunakan Google Sheet, silahkan. Saya tidak permasalahkan. Tapi untuk besok teman-teman sudah ada bahan diskusi. Bu, bingung Bu, kerjain aja sebisanya. Ya, supaya ada bahan diskusi. Bu, saya menggunakan AI, kuasai dan pahami. Silahkan. Saya tidak permasalahkan teman-teman menggunakan AI, tetapi pahami yang teman-teman tulis. Itu saran saya, ya. Karena AI itu adalah alat bantu, otaknya adanya di kita. Oke, deal untuk yang ini bisa dipahami ya? Oke. Ada yang mau Deal, Bu, deal. didiskusikan sampai di sini? Bisa diterima? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke ya, tarik nafas panjang ya. Oke, emang effortnya kalau di stase manajemen seperti ini. Jadi no hard feeling ya. Saya memang sering sekali melakukan penjelasan tuh nggak cuma sekali. Supaya teman-teman paham. Nah, besok juga boleh dipersiapkan dari hari ini supaya lebih simpel. Ya, besok itu, sebentar saya perbesar. Teman-teman akan melakukan role play dari kasus. Ya, dari kasus. Kalau teman-teman mau nih, saran saya, teman-teman buat menjadi 2 kelompok kecil. Ya, 2 kelompok kecil. Ini namanya pembagian tugas. Di manajemen ini sah. Asalkan outputnya adalah nilai kelompok dan teman-teman saling support. Jadi tidak ada yang lepas kendali. Gitu ya. Artinya nggak ada yang udah deh kelompok saya aja yang kerjain, saya numpang nama, big no. Enggak. Ya. Kalau boleh, teman-teman langsung bagi tugas bagi 2. Siapa yang memang bertanggung jawab untuk paparan dan siapa yang bertanggung jawab untuk role play. Gitu, itu boleh. Role play harus lebih dari 4 orang. Tidak boleh kurang dari 4 orang. 4 orang boleh, nggak masalah. Jadi, kalau saya lihat pembagian kelompok yang sulit hanya dari teman-teman yang dari reguler. Ya, nanti untuk yang reguler, silahkan, saya langsung notice ya untuk yang reguler besok presentasi. Untuk role play-nya nanti kita lihat dari yang RPL. Ya, nanti saya akan ambil random. Untuk yang presentasi dari RPL harus ada 1 lagi atau 2, boleh. Gitu. Jadi untuk kelas A, untuk presentasi disiapkan semua, tapi yang pasti untuk kelas reguler besok harus presentasi. Kemudian apa yang akan dilakukan? Teman-teman besok melakukan role play. Role play-nya nggak usah di-record, langsung aja di dalam Zoom. Ya, nanti akan ada yang berperan sebagai kepala ruangan, ketua tim, dan perawat pemberi asuhan. Pembagian perannya di dalam satu kelompok nanti akan ada 3-4 orang. 1 berperan sebagai kepala ruangan, 1 berperan sebagai ketua tim, dan 1-2 orang sebagai perawat pelaksana. Apa yang akan teman-teman lakukan? Skenarionya yang tadi, ya, sesuai aja dengan yang teman-teman dapatkan. Jadi nggak usah keluar dari situasi ruangan yang ini. Gitu. Nggak usah keluar dari situasi ruangan yang ini. Jadi yang tadi aja. Misalnya teman-teman mendapatkan dokumentasi kurang lengkap, maka hari itu teman-teman melakukan pre-conference ya. Jadi teman-teman boleh melakukan pre-conference di mana teman-teman, ini yang handover. 1 aja deh biar gampang.
Pre-conference aja ya semua ya. Kecuali kalau yang kasusnya handover. Kalau handover berarti nanti boleh role play-nya handover. Disesuaikan dengan kasusnya. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini saya tidak yakin waktunya cukup ya untuk besok. Jadi paparan 30 menit. 3 kelompok, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Setelah itu sisa waktu 1,5 jam kita gunakan untuk role play 15 menit, 15 menit, 15 menit baru pembahasan. Gitu. Jadi nanti pembahasannya di saya terakhir. Seperti itu ya. Jadi nanti skenarionya adalah kasus yang saat ini teman-teman sudah diskusikan, dibuat skenario untuk di role playkan. Tergambar? Karena kalau yang skenario ini teman-teman semuanya tergantung ini. Jadi contohnya misalnya kalau pre-conference, pembagian tugas dan koordinasi tim. Jadi contohnya misalnya hari ini kita fokus pada pasien dengan risiko tinggi, atau teman-teman langsung hari ini kita fokus berdiskusi berkaitan dengan dokumentasi keperawatan yang tidak efektif. Kepala ruangan tuh yang membuka, nanti ketua timnya akan, atau kepala ruangan juga bisa menyampaikan, saya menemukan dari 10 berkas rekam medis pasien ternyata ditemukan 5 tidak terisi secara lengkap. Menurut ketua tim bagaimana? Kira-kira apa solusinya? Gitu. Jadi saling berdiskusi ya. Itu dilakukan role play dari kasus hari ini. Nah, kalau handover semuanya menggunakan S-bar, tapi kan memang belum ya, teman-teman masih menggunakan kasus yang ada saat ini, jadi tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini untuk ronde kita tidak ya, nanti karena waktunya nggak cukup, nanti saya akan carikan beberapa video, mungkin nanti bisa kita diskusikan seperti itu. Ya, jadi untuk yang role play disituasikan atau dikondisikan dengan yang hari ini. Bisa diterima teman-teman, sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Cukup? Bu, Cukup? izin tanya Bu. Boleh, Izin tanya, silakan, Bu. silakan Mbak Ita. Untuk yang role play, Bu. Role play itu berarti dalam bentuk kita ini ya apa berbicara ya Bu ya, Betul, ya kan? betul, iya, Jadi betul sekali. misalnya nih jadi kepala ruangannya, tapi Ya, diskusi lah, tapi betul sekali. dipresentasikan di Zoom ini. Yes, benar. Dipresentasikannya langsung di Zoom ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti tinggal di rename aja. Maksudnya Jadi dalam bentuk percakapan ya Bu betul, ya. percakapan aja. Percakapan aja. Karena kita tidak efektif jika memang Iya. teman-teman melakukan ke dalam ruangan. Ya, itu juga akan tidak efektif untuk teman-teman, tapi skenarionya Iya. jelas. Begitu. Tergambar? Nah, untuk teman-teman yang ya, terima kasih Mbak Ita untuk pertanyaannya. Terjawab ya, berarti ya. Bu, Dari sekali yang lagi Bu, satu. boleh, Berarti silakan. yang RPL itu kan tadi kata Ibu RPL untuk khusus RPL-nya itu kan khusus untuk role play-nya Ibu. Seperti Enggak. kelompok kami kan tadi enggak. Enggak. Dua-duanya dibuat jadi. Dua-duanya dibuat. Oh iya. Dua-duanya tetap dibuat. Tapi saran yang presentasinya dengan role play. Iya, betul. Iya, Makanya saran saya tadi dibagi aja di dalam satu kelompok, bagi menjadi 2 kelompok kecil. Itu jauh lebih efektif. Gitu. Langsung dibagi 2. Jadi misalnya 5 fokus ke skenario, 5 fokus ke analisa, kajian situasi. Nanti yang lainnya menyimak pada saat presentasi. Dan ketika presentasi ataupun ketika role play, biasanya nanti saya akan memberikan masukan-masukan tersebut. Seperti itu. Ya, jadi outputnya teman-teman dapat semua, karena kita nggak bisa lebih dari 3 hari. Itu yang bikin repot ya teman-teman ya. Jadi udah gitu nanti stasenya masih jauh lagi kan, manajemen masih nanti gitu ya, masih belakangan, udah lupa deh tuh. Nah makanya saya selalu mengambil strategi untuk penjelasan BPKM itu, saya selalu H-1 kegiatan, ketika H-1 stase gitu. Jadi nanti tolong diperhatikan aja H-1-nya kapan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Ita. Nah, untuk teman-teman yang berada pada
tempat-tempat yang berbeda. Jadi kayak sekarang nih ada yang dari Papua ya kan. Kemudian Bu itu mah jauh, jangan disuruh nanti ke Rumah Sakit Aulia. Enggak ya. Saya nggak minta teman-teman berada di satu tempat ya. Tapi jika memang bisa dikondisikan di satu tempat itu jauh lebih baik. Jadi misalnya yang di RSUD Aulia berkumpul menjadi satu, misal nih ya contoh, kemudian teman-teman yang dari sebentar, teman-teman yang dari RSUD Aulia tuh sama Menes ya, Menes sama Panimbang. Yang dari Puskesmas Menes sama Panimbang itu mengikuti via Zoom. Nah itu boleh ya, nggak apa-apa. Jadi diefektifkan proses diskusinya, diefektifkan. Supaya memang outputnya nanti teman-teman tahu, oh kalau saya nanti menjadi seorang atau ketika saya mau membuka satu ruangan baru nih, gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, teman-teman harus melakukan analisa kajian situasi atau saya di antara teman-teman ada yang sudah jadi kepala ruangan misalnya. Saya harus mutasi ke tempat yang baru. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan yang saat ini kita lakukan. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman melakukan kajian analisa situasi ruangan, apa permasalahannya, kemudian membuat plan of action, siapa nanti yang menjadi penanggung jawab dari masing-masing kegiatan, kemudian kapan akan dilakukan, kemudian apa persiapan-persiapannya. Nah, itu harus betul-betul dipersiapkan. Seperti itu. Ya, jadi memang salah satu modifikasi yang dilakukan oleh prodi kita adalah melakukan semuanya secara online. Seperti itu, teman-teman. Bisa diterima? Baik, terima kasih untuk anggukannya ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan untuk hari ini. Silahkan teman-teman membuat diskusi. Sebenarnya, sebenarnya ada pretestnya. Pretest ini saran saya jangan mencari jawaban yang benar. Ya, nanti saya kirimkan linknya ke dalam grup atau melalui si pen boleh ya, supaya nggak rame di grupnya ya. Kalau maksud saya gitu. Nanti saran saya tadi sih saya udah coba buat ya di Siakat, tapi ternyata teman-teman kan belum terbiasa dengan Sevima. Saya sudah ada yang melalui link Google Form, nanti saya akan kirimkan linknya. Silahkan dicek ya, karena pretest itu mencakup keseluruhan materi manajemen. Seperti itu. Nggak apa-apa nilainya jelek, nggak masalah. Tapi saya mau teman-teman muhasabah, ya refleksi diri gitu. Oh ternyata saya belum menguasai ini. Oh ternyata di dalam manajemen itu ada ini gitu. Itu nggak masalah banget. Ya buat saya tidak masalah. Hasil akhirnya nanti saya akan combine, saya akan lihat dari hasil kerja kelompok. Dan kalau ternyata nanti di pretest, nanti kita akan ada post-test. Post-test pertanyaannya beda, tapi hampir mirip. Ya, hampir mirip dengan yang hari ini. Gitu. Ya, syukur-syukur nanti teman-teman sudah mulai mencari di planning itu ada apa, di organizing itu ada apa, di staffing itu ada apa, di actuating itu ada apa, dan di controlling itu ada apa. Seperti itu. Ya. Terjawab ya hari ini ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, atau saya share di sini deh, boleh deh. Sebentar ya. Pretest, boleh, boleh, boleh. Kalau mau pretest dikerjakan sekarang, boleh deh sambil menunggu waktu. Saya copy dulu ya. Masih ada waktu insya Allah. Ya, silahkan. Yang punya keluangan waktu boleh dikerjakan. Nanti saya kirimkan juga yang belum mengerjakan. Hanya boleh satu kali ya. Izin Bu, dikasih waktu sampai kapan ya Bu untuk mengerjakannya? Nggak ada batas waktunya Mbak. Malam juga tidak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Nanti saya kirim yang belum ngerjain. Yang hari ini bisa aja. Kalau yang saat ini bisa,
Coba nanti sambil kita lihat ya. Ibu boleh berdua enggak? Soalnya Apanya? teman saya nggak bisa masuk. Ini pakai Google Form. Enggak apa-apa, kalau berdua mah enggak apa-apa, di device-nya enggak masalah, Mbak. Oke, oke. Yang ini aja dulu. Yang apa? Pretestnya. Saya kirim ya ke ini. Sebentar. Ibu hasilnya diliatin gak, Bu? Ada di hasil di ininya sendiri. Bisa kelihatan kok. Saya kasih tahu juga jawaban yang benar. Seingat saya kasih tahu. Cuma 10 soal, enggak banyak. Atau nanti di-share ke kelas aja ya, biar nggak rame di grup, karena banyak orang di grup situ. Saya nggak share ke grup besar deh. Ada yang sudah mengerjakan? Sedang mengerjakan, Ibu. Baik. Nanti saya intip.